Ini ada kasus ini sebenarnya, ini sudah sangat lama ya, sudah dari tahun berapa, itu sudah lama sekali. Jadi ini ada anak ini diadopsi secara ilegal dari sebuah panti di Semarang, Jawa Tengah. Nah, anak ini diadopsi dari panti itu secara ilegal, yang mana panti itu tidak dalam memberikan anak tidak memiliki data si yang mengadopsi, tidak punya KTP-nya, tidak punya kakaknya, tidak tahu alamatnya. Nah, ketika anak ini diadopsi, beberapa bulan kemudian anak ini anak yatim, tidak punya ibu, tinggal sama neneknya itu tukang ya nyapu lah, sapu jalan di Semarang itu. Terus nenek ini nanya, cucu saya mana? Katanya nggak bisa dihubungin karena ini menyangkut orang penting, nggak bisa dihubungin. Beberapa bulan kemudian si tantenya ini dapat wave dari TikTok. Halo tante, apa kabar? Nah, ternyata si anak itu nge-TikTok tantenya. Kenapa? Nah, kamu apa kabar? Mana aja? Nggak bisa telepon ya? Aku nggak boleh pegang nggak boleh pegang handphone sendiri, ini juga aku pinjam handphone ibunya. Anak itu langsung minta dijemput. Kamu jemput aku dong. Kenapa kamu? Aku diperkosa. Diperkosa sama siapa? Diperkosa sama bapak yang mengadopsinya. Oke. Setelah itu kejadian itu, ini saya cerita dari awal ya, kronologisnya. Setelah kejadian itu, si neneknya, si tantenya itu lapor ke neneknya, datanglah ke panti, nanya ke cucunya. Alasan panti itu hoax, itu nggak mungkin itu, nggak ada itu, nggak usah percaya. Beberapa minggu kemudian, si anak TikTok lagi, tapi jemput aku dong. Ya kalau panti juga sama. Pendek kata, ada tim kita di sana namanya Mbak Indri, dia orang yang aktif di bidang sosial kemasyarakatan juga. Nah, beliau inilah yang mengangkat kasus ini. Nah, ketika ditanya sama si PIA, mana anak ini? Gak tahu, alamatnya nggak tahu, tinggalnya nggak tahu. Tapi di TikTok itu si anak ini pernah ngomong, aku ditinggal bersama yang adopsi aku di Bukit Rasa Mala, Jonggol, perumahan apa itu namanya, Citra Indah. Kita cari tuh, cari ke sana. Wah, itu ada 2 minggu kita di sana, keliling-keliling nyari, tapi nggak ketemu. Lagi nggak cuma kita ancam tuh. Akhirnya mungkin dia telepon yang mengadopsi ini. Sebulan kemudian balik anak itu. Balik, anak itu dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu linglung, orang linglung. Pendek kata, kita tanya anak itu, kamu kenapa? Ya saya diperkosa, bla 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 bla, sama bapak. Terus bikinlah tim kita di sana, bikin LP di Polres Semarang Kota saat itu. Berjalannya waktu ini kasus nggak jalan-jalan, nggak ada progres. Kami tanyakan ke sana, tim kita tanya ke sana, kenapa nggak progres? Alasannya nggak bisa, karena harus ketangkap dulu nih yang perkosanya. Lah yang perkosanya yang kabur nggak tahu di mana. Kenapa nggak yayasannya dulu yang diproses, dicari tahu? Ini kata karena kasus nggak jalan, beberapa bulan, hampir 7 bulan, setahun kayaknya nggak jalan. Kami inisiatif bikin laporan di DKP di Bogor, Polres Bogor, jalan Prima itu. Ya alhamdulillah, teman-teman Polres Bogor dengan cekatan, dengan semangat, punya kesadaran yang tinggi, sama dengan kami, semangat yang tinggi, akhirnya kita dapat tersangka, divisum segala macam terbukti. Waktu pengakuannya, anak ini lebih sadis lagi. Waktu pengakuannya di BAP itu, anak ini diperkosa oleh suaminya, oleh bapak itu yang adopsi, dan istrinya ikut memegang tangan anak ini. Jadi istrinya ikut andil dalam terjadinya tindak pidana perkosaan itu. Setelah BAP, kita tetapkan tersangka, teman-teman di Polres Bogor tetapkan tersangka, kita lakukan penangkapan. Waktu lakukan penangkapan nggak ada orangnya, sampai DPO.
Nah, sekarang ini kasus sudah DPO, kami akan coba memfollow up terus bagaimana perkembangannya, ya mudah-mudahan kita tertangkap. Nah, ini satu lagi, di dalam kasus ini ada keterlibatan oknum TNI berpangkat perwira menengah Semarang Utara yang ikut andil dalam mencarikan si pelaku ini korban. Jadi si pelaku ini, jadi si oknum aparat ini yang berpangkat perwira menengah tadi nggak punya kakaknya nih, jadi dia minta sharing sama orang yang berpangkat kolonel ini gimana bisa menjadikan anak asuh. Nah, si oknum ini menyarankan untuk mengusulkan untuk dicari di panti asuhan di Semarang itu. Yang diperintahkan saat itu adalah bawahannya, inisial W, inisial kopral maksudnya. Nah, dia yang diperintahkan oleh pamen ini untuk mencari anak di panti asuhan. Nah, ketika anak terdapat, diserahkanlah, diinformasikan kepada si pelaku. Artinya pelaku datang ke panti asuhan itu untuk mengambil anak itu bersama oknum aparat tadi. Jadi anak itu dibawalah ke Jonggol. Di Jonggol ada eksekusi ya gitu. Nah, kami juga bingung kenapa Polres Semarang tidak bisa menyelesaikan kasus ini, sementara Polres Bogor sudah sampai tahap penangkapan, cuma memang nggak ada orangnya. Begitu. Nah, kondisi anak itu sekarang pasca dia pulang itu trauma, jadi trauma, linglung, ditanya nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu ditanya itu anak itu, kamu dibawa kemana? Jadi pas kita kejadian mencari anak itu kan beritanya sampai mereka itu, mungkin pihak yayasan ini calling mereka, anak itu dibawa ke Madura. Terus di Madura kamu diapain? Katanya di kepala saya digini-giniin. Kenapa? Disuruh mandi tengah malam apa segala macam. Kenapa? Katanya supaya saya lupa. Nah, jadi ketika itulah kita, karena kasus ini kami menduga ada keterlibatan aparat di sini. Dengan buktinya kasus ini nggak jalan-jalan di Semarang, maka kami berinisiatif untuk minta perlindungan LPSK. Nah, akhirnya LPSK dengan juga Cikatan menerima usulan kami, permohonan kami. Nah, sekarang ini adalah perlindungan LPSK dan LPSK mendatangkan psikolog rutin untuk mentreatment anak ini supaya kembali normal. Dalam sekarang normal. Ini kalau kita baca ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu di bab 11A mulai dari pasal 76A sampai dengan pasal 89 itu jelas siapapun yang terlibat dalam memperdagangkan anak, dalam mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi, seksual, baik mengetahui apalagi terlibat langsung, dan siapapun yang diduga mengetahui tindakan di atas tetapi ikut menyembunyikan informasi tidak pidana dimaksud, menyembunyikan informasi keberadaan si anak itu akan dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Dan apalagi bila tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang terlibat dalam pengasuhan anak tersebut, maka pidana 15 tahun ditambah 1/3. Jadi mengetahui tindak pidana itu saja kita tidak memberikan, tidak melaporkan terjadi tindak pidana itu tuh 5 tahun ancaman hukumannya. Kita tahu nih, anak ini lagi anak ini lagi dieksploitasi secara seksual, kita tidak laporkan, itu 5 tahun. Apalagi terlibat langsung.
15 tahun ditambah 1/3. Ya lumayan, kemana? 20 tahun. Harapan saya begini ya, teman-teman kepolisian, oh ya serius, bantu kita dalam antisipasi ini, terutama di Semarang ya. Karena lokusnya itu pun di Semarang, kejadian awal itu di Semarang. Kejadian awal ada di Semarang, panti asuhannya ada di Semarang, dan satu lagi, ketika anak itu dari panti dibawa ke hotel dulu, dibawa ke Semarang, itu dibuka bajunya oleh si pelaku. Ini pengakuan si anak ya, dibuka bajunya, ditelanjangi, dipegang-pegang, dilihat, lalu dibawa ke Jonggol, dan di Jonggol dieksekusi. Harapan saya gini aja ya, ya kita sama-sama penegak hukum, kalau bisa ayo kita serius. Ini adalah anak orang tidak mampu, anak yatim, tinggal sama neneknya cuma tukang sapu jalanan. Saya berharap mereka juga manusia, mereka juga warga Indonesia, mereka juga berhak atas keadilan. Kami kalau nggak ada kejadian Indonesia ini nggak akan jalan. Jadi kasus ini di bawah naungan Undang-Undang Indonesia. Nah, saya yang